Yang dia lihat pada malam itu genderuwo dan kuntilanak. Tapi anehnya makhluk gaib ini sedang bersenggama, sedang bersetubuh. Dia tuh sampai bergeleng-geleng bisa lihat hal seperti itu. Di rumah barunya dia langsung melihat makhluk gaib tuh ngewe di depan mata dia gitu loh. Gue lama-lama kalau inget ini terus bisa gila. Balik lagi di Oke, jadi kali ini ada seorang teman kreasukan kita mengirim ceritanya lewat email yang dimana cerita ini adalah pengalaman pribadinya. Sebut aja nama pengirim cerita ini adalah Zidan. Jadi si Zidan ini cerita bahwa dirinya itu adalah seorang indigo. Sejak dia kecil, dia merasa dia bisa melihat hal-hal gaib, merasakan hal-hal mistis di sekeliling tempat dia tinggal gitu. Tapi orang tuanya Zidan ini semenjak Zidan sampaikan bahwa dirinya bisa melihat hal-hal gaib itu, orang tuanya tidak ada yang percaya. Karena memang keluarganya Zidan ini termasuk orang-orang yang agamis ya, kita bisa bilang itu orang tuanya, keluarganya itu adalah keluarga yang agamis, jadi tidak percaya akan hal tersebut gitu. Jadi Zidan sampai sekarang ini umurnya sudah 26 tahun, dia masih memendam bahwa dirinya ini seorang indigo. Jadi dia tidak memberitahu kepada orang lain di sekitarnya kalau diri dia ini sebenarnya indigo gitu. Jadi si Zidan ini punya pengalaman sejak dia kecil, dia bisa melihat ada makhluk gaib yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia jalan di lingkungan rumahnya, pasti makhluk ini tuh selalu mengikuti Zidan. Tapi si Zidan ini enggak khawatir akan hal tersebut karena Zidan ini indigo, dia bisa baca si makhluk gaib ini itu tidak akan mengganggu Zidan gitu loh. Jadi dia bisa tahu makhluk ini kenapa bisa ngikutin dia terus gitu loh. Dia baca memang makhluk ini tuh tidak ada niatan jahat kepada Zidan, makanya dia tidak terlalu khawatir kalau ada makhluk yang selalu ngikutin dia pergi. Sempat Zidan ini bilang pernah dia diganggu sekalinya itu dia pernah diganggu pas dia lagi tidur. Pas dia lagi tidur, dia ini nggak bisa tidur ya. Dia tidur kebangun di tengah malam, akhirnya nggak bisa tidur lagi. Dia pergi ke dapur untuk ngambil minum. Nah, pas ngambil minum ini, itu rak gelas sama rak piring itu tertata dengan rapi gitu loh di rak piring. Tapi pas si Zidan ngambil gelas, terus tuang air ke dalam gelas itu di galon ya, dia ngambil air dari galon, ada sendok yang jatuh. Si Zidan ini ngelihat makhluk itu yang sering ngikutin Zidan ini, yang jatuhin sendok itu gitu loh. Kenapa makhluk ini tuh selama ini, maksudnya selama Zidan bisa melihat makhluk ini, itu tuh nggak pernah ganggu. Saat itu makhluk ini sengaja menjatuhkan sendok di rak piring. Nah, si Zidan ini memang seorang indigo, tapi dia tidak tahu maksud dan tujuan makhluk gaib ini apa. Ada apa yang mau dia sampaikan gitu loh kepada Zidan, sehingga dia menjatuhkan sendok yang ada di rak piring. Tapi Zidan tidak menghiraukan peristiwa tersebut. Zidan langsung masuk lagi kembali ke kamar untuk kembali tidur. Dia bawa segelas airnya itu ke dalam kamar. Sampai tiba dia dewasa, dia beranjak dewasa nih, sekarang umurnya udah 26 tahun ya. Dan tahun depan ini si Zidan bilang
dia ada niatan untuk menikah. Nah, tapi sebelum dia menikah, dia itu ingin mempersiapkan kehidupan selanjutnya seperti rumah, kendaraan, dan finansial. Dia siapin itu semua. Si Zidane ini mencari-cari rumah ya untuk dia tinggali nanti setelah menikah, karena dia punya prinsip setelah menikah tidak ingin ikut orang tuanya. Jadi dia ingin hidup mandiri dan membeli rumah di wilayah yang masih bisa dicakup lah gitu sama keluarganya. Jadi kalau mau mengunjungi keluarganya tuh masih deket gitu ya. Si Zidane ini udah survei ke berbagai wilayah, daerah di sekitaran sini, sekitaran Jakarta, sekitaran Tangerang, sekitaran Bekasi gitu. Dia udah survei ke perumahan dan juga mendatangi agen properti untuk tanya-tanya tentang perumahan. Saat dia survei di berbagai banyak perumahan, dia tuh merasa tidak cocok karena dari lingkungannya, dari tetangga-tetangganya itu kelihatan sama si Zidane ini ya, kelihatan tuh auranya tuh aura tidak baik semua, kayak auranya tuh jahat. Dari tetangganya, dari lingkungan perumahannya tuh auranya jahat. Entah itu orang-orangnya atau mungkin ada penunggunya di situ yang memang ada niatan untuk melukai penduduk yang ada di perumahan tersebut. Jadi Zidane tidak ambil, walaupun dia tidak keberatan soal harga, tapi dia lebih memilih lingkungan yang membuat dia itu merasa nyaman. Nah, karena si Zidane ini ngerasa pas masih kecil itu dia selalu diikutin oleh makhluk gaib ini, Zidane pikir ini, kalau misalkan dia nikah nanti dan pindah rumah, mungkin makhluk gaib yang ada di rumahnya ini yang setiap saat mengikuti Zidane itu tidak akan mengikuti Zidane lagi gitu saat dia punya rumah yang baru. Tapi dia lihat pas dia lagi survei rumah, si makhluk gaib ini mengikuti Zidane di dalam mobil, selama Zidane lagi survei perumahan-perumahan. Akhirnya Zidane memutuskan untuk membeli perumahan di daerah Bekasi. Nah, dilihat sama Zidane ini di daerah Bekasi ini, perumahannya itu harganya lumayan maksudnya dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak, masuk lah gitu ya, cocok gitu ya di Zidane ini. Dia melihat lingkungannya di perumahan tersebut juga tidak seperti yang dia lihat di perumahan-perumahan sebelumnya. Dari lingkungannya, dari tetangganya, oke, di sini Zidane memutuskan untuk mengambil rumah yang ada di Bekasi. Pas dia cek ke dalam rumahnya, dia memang merasa rumahnya itu ada penunggunya. Dia ngelihat sekeliling rumah, dia lihat kamarnya, dia lihat ke dapurnya, dia lihat ke halaman belakangnya, itu memang ada penunggunya. Nah, tapi pas dia lagi survei di perumahan Bekasi, daerah Bekasi ini, dia melihat memang ada penunggunya, makhluk gaib penunggu di rumah yang Zidane pilih. Tapi Zidane lihat ini makhluk ini tidak akan mengganggu Zidane. Oke, akhirnya Zidane memutuskan untuk beli nih ya. Zidane beli rumah ini, sampai pada akhirnya dia sudah berunding dengan calon istrinya untuk membeli rumah di daerah Bekasi, dan calon istrinya juga mengiyakan untuk membeli perumahan di Bekasi tersebut. Yaudah, akhirnya Zidane jadi beli rumah itu dengan cash. Nah, Zidane kan berniat untuk beres-beres rumah barunya ya guys. Dia selesai beres-beres, dia mandi. Kebetulan memang rumahnya ini sudah full furnish, jadi sudah siap untuk dipakai. Jadi lumayan lah, Zidane pulang ke Bekasi ini udah bisa untuk tidur, untuk mandi juga udah bersih gitu ya. Jadi si Zidane ini cuma bersih-bersih ya sedikit-sedikit lah gitu, karena memang tidak terlalu kotor sih. Akhirnya setelah si Zidane ini bersih-bersih, dia
lelah ya, dia capek, dia juga sudah ngabarin ke calon istrinya bahwa dia lagi ada di rumah barunya yang ada di Bekasi. Dia habis beres-beres dan dia rencana setelah ini mau langsung tidur. Zidan bilang, si Zidan ini langsung pergi ke kamar utama. Kebetulan di rumah itu ada dua kamar, satu kamar mandi dan ada halaman luas di belakangnya. Dia masih mikirin, si Zidan ini masih mikirin guys, gimana ke depannya nasib dia dengan mata dia yang bisa melihat yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib dan merasakan hal-hal mistis gitu loh. Dia tuh nggak ngebayangin kalau dia nanti sudah punya istri, udah punya anak bahkan, dan dia masih merasakan hal tersebut. Zidan ini hampir mikir kalau dia tuh bakal stres ke depannya gitu. Karena memang nggak wajar gitu loh. Dia ngerasa apa yang dia lihat ini nggak wajar, kayak bukan sekedar cuma makhluk gaib gitu guys. Kenapa? Karena pas si Zidan tidur ini ada kejadian mistis yang memang kejadian ini di rumah barunya si Zidan ini. Dia melihat pas dia tidur nih ya, dia melihat ada sosok, si Zidan ini sih bilangnya sosoknya itu genderuwo sama ada kuntilanak. Memang kan si Zidan ini pas lagi survei tahu ya kalau rumah barunya ini ada penunggunya, tapi penunggunya ini tidak ada maksud jahat untuk Zidan ataupun siapapun gitu. Ada kejadian yang dia lihat pada malam itu genderuwo dan kuntilanak, tapi anehnya makhluk gaib ini sedang bersenggama, sedang bersetubuh. Si genderuwo dan kuntilanak ini sedang bersetubuh pas-pasan di sampingnya si Zidan di kasur. Karena ini kasurnya tuh bisa kita bilang ukurannya tuh king size ya, yang agak lumayan besar. Jadi Zidan tidur di nggak sampai satu kasur Zidan kuasain, jadi masih ada celah kasurnya, dan si Zidan lihat benar-benar makhluk itu ada di sampingnya lagi melakukan senggama. Bisa kita bilang makhluk ini lagi ngewe. Sempat Zidan ini merasa dirinya tuh halusinasinya tuh sangat tinggi. Mungkin dia merasa dia lagi capek, lagi lelah, jadi halusinasinya tuh membuat dia memikirkan sesuatu yang di luar nalar gitu. Tapi memang Zidan ini benar-benar melihat makhluk itu ada di sampingnya lagi melakukan senggama. Kalau bahasa kita ya guys, kalau bahasa kita itu kita bisa bilang kita lagi rep-repan, ya nggak sih? Kita lagi rep-repan, kita bisa lihat makhluk, tapi kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa melakukan sesuatu gitu loh. Untuk ngegerakin kepala kita aja kita ngerasa kaku kan badan kita. Nah, si Zidan itu juga merasakan hal seperti itu. Jadi dia tuh ngerasa kayak lagi rep-repan, tapi itu benar-benar ada nyata di samping dia. Karena apa? Karena Zidan ini ngerasa tuh dia tidur itu belum terlalu lama. Maksudnya belum terlalu lelap gitu, yang benar-benar lelap sampai ngerasa tidurnya tuh udah lama banget. Ini Zidan ini ngerasa dia baru banget merem, baru banget pengen tidur yang benar-benar tidur yang nyenyak gitu. Dia langsung melihat makhluk itu ada di sampingnya. Benar-benar Zidan ini sampai dia, kalau aku baca dari dia tulis cerita itu, dia tuh sampai bergeleng-geleng bisa lihat hal seperti itu di rumah barunya. Dia langsung melihat makhluk gaib tuh ngewe di depan mata dia gitu loh. Ibaratnya kalau kayak kita, ini rumah baru gue udah dinodain gitu kan sama makhluk gaib. Gue aja nikah belum gitu loh, gue belum pernah ngapa-ngapain nih sama calon istri gue di rumah ini, masa udah diperawanin sama makhluk gaib gitu loh rumah gue gitu kan, ibaratnya kalau kita. Nah, si Zidan ini tuh masih berusaha ya, kayak masih berusaha untuk mikir positif bahwa itu tuh cuma mimpi. Sampai si Zidan benar-benar ngerasa dia udah sadar dari tidurnya nih, dia udah bisa ngegerakin tangannya, ngegerakin kakinya, dia
bener-bener ngebalikin badannya, posisinya langsung ke depan si makhluk ini, itu bener-bener nyata. Si Zidane bener-bener nyata ngelihat makhluk itu memang lagi ngewe di kasur yang sama yang lagi Zidane tidurin. Itu kalau kalian merasakan hal tersebut, menurut kalian kayak gimana? Apa yang bakal kalian lakuin kalau ngelihat makhluk gaib di depan mata kalian melakukan senggama gitu loh? Genderuwo sama kuntilanak. Di sini gue juga nggak bisa ngedeskripsiin ya cara mereka bersenggama, cara mereka ngewe tuh kayak gimana. Gue nggak bisa ngomong karena gue juga nggak bisa menjelaskan gitu loh, kecuali manusia baru gue paham, karena kan gue juga sama-sama manusia gitu kan. Nah ini makhluk gaib, Zidane aja di sini di ceritanya itu tidak menjelaskan cara bersenggama makhluk tersebut. Dia cuman bilang setan bersenggama sama kayak manusia, ya udah kayak gitu loh. Gue nggak ngerti ya, kayak maksudnya makhluk ini tuh berarti bener-bener masukin kelaminnya gitu ke sesama kelamin kayak gimana sih? Kan ya kan kuntilanak sama genderuwo ya. Tapi masuk akal juga sih guys, kalau memang genderuwo sama kuntilanak mungkin memang makhluk gaib punya nafsu juga kali ya, masih punya nafsu ya. Jadinya ya mungkin dia si genderuwo ini bertemu dengan kuntilanak karena mereka jatuh cinta dan melakukan hubungan seksual. Bisa jadi guys, itu kan kita nggak tahu karena kan kita hidup di dunia manusia ya, kita kan nggak tahu di dunia gaib tuh kayak gimana. Udah akhirnya si Zidane tuh sampai kaget gitu loh, sampai Zidane tuh mikir ini makhluk ngeliat gue nggak sih, gue lagi nyaksiin mereka lagi ngewe di depan gue gitu loh di kasur yang sama. Ini mereka ngeliat gak sih gitu loh, mereka sadar gak sih? Gue bisa ngeliat si Zidane ini bilang Zidane bisa ngeliat makhluk tersebut di depan mata dia gitu loh dengan nyata. Apakah makhluk itu melihat Zidane juga? Tapi mereka tetap masih kayak gitu. Si Zidane udah bangun, udah sadar dari tidurnya, bener-bener orang sadar sampai dia bangunin badannya gitu dari kasur, makhluk itu tuh tetap lagi ngewe, nggak selesai-selesai. Sampai selesainya saat Zidane ada kepikiran ya buat ngelempar bantal ke makhluk tersebut. Pas Zidane ngambil bantal dari belakang yang bekas dia tidurin, dia ambil, dia mau pukul, tiba-tiba makhluk itu udah hilang. Nah dari situ Zidane langsung hubungin calon istrinya nih, hubungin ceweknya ya. Dia teleponin, dia WA, nggak diangkat sama si ceweknya ini. Mungkin si ceweknya ini udah lagi tidur. Pas jam 3, pas-pasan jam 3, jam 3.15 lah, mau jam setengah 4 ya. Ceweknya ini ngangkat. Ditanyalah, kenapa kamu telepon malam-malam? Aku kan udah tidur gitu, kata si ceweknya. Terus kata si Zidane ceritalah hal kayak gitu. Ceweknya ketawa, bener-bener ketawa. Mereka juga, bukan mereka, si ceweknya ini juga nggak percaya, sama kayak orang tuanya gitu loh. Kok si Zidane benar-benar bisa melihat makhluk gaib dan merasakan hal-hal mistis gitu. Mereka tuh nggak ada yang percaya, sampai ceweknya ini nggak percaya kalau Zidane benar-benar merasakan hal tersebut gitu loh. Ketawa ini, ceweknya ketawa, kamu jangan bercanda gitu kan. Itu kan rumah baru kita, nanti aku juga tinggal di sana, kita bakal tinggal di sana. Kamu jangan aneh-aneh ceritanya, itu mimpi doang kali gitu. Ceweknya bilang kayak gitu, cuman si Zidane ya udah mau gimana lagi. Zidane bilang ya mungkin indigo itu bisa kita bilang kelebihan, bisa kita bilang juga itu adalah kekurangan ya. Kelebihannya kita bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi nggak semua orang bisa percaya akan omongan kita. Percaya atau tidak, ya itu urusan orang tersebut. Intinya Zidane memang sudah menyampaikan, ke orang tuanya juga sudah menyampaikan bahwa dia ini anak indigo, tapi nggak ada yang percaya.
sampai dia bisa melihat hal tersebut kan memang konyol ya guys, memang nggak bisa kita pikir dengan pikiran yang benar. Udah, dia telepon ceweknya tuh di ruang tamu, ceweknya nggak percaya, ya udah akhirnya ceweknya bilang udah mending kamu ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki, abis itu balik lagi tidur, kata si ceweknya. Ternyata makhluk gaib yang tadinya ada di kamar si Zidan ini pindah ke kamar mandi dan masih melakukan hal yang sama yang kayak tadi ada di kamar. Zidan langsung kaget, bener-bener pas buka pintu kamar mandi itu dia langsung kaget melihat makhluk itu tuh masih tetap ngelanjutin ngewe dia di kamar mandi. Ternyata pas tadi di kamar tidur itu Zidan mau pukul pakai bantal, mereka pindah. Kirain Zidan mereka tuh pindah bakal ngilang gitu, udah ngilang gak tau kemana dan ya udah nggak dipikirin lagi kan sama Zidan. Ternyata dia pindah ke kamar mandi. Tapi pas Zidan kaget, makhluk itu juga langsung hilang. Nah, si Zidan ini bilang posisi si makhluk gaib ini melakukan seks itu di atas toilet duduk, dia melakukan di situ. Nah, si Zidan ini kan memang kebetulan lagi pengen buang air kecil juga ya, kebetulan sekalian dia cuci muka sama cuci kaki gitu kan. Ternyata pas dia buka pintu kamar mandi, makhluk itu masih ada di kamar mandi dan ternyata pindah. Tapi setelah Zidan buka pintunya, Zidan kaget. Mungkin kalau kita manusia dibuka pintu kamar mandi pas kita lagi ngewe ya kita kaget gitu ya. Nah, kagetnya si makhluk gaib ini dia langsung ngilang gitu aja kata si Zidan. Setelah dari situ Zidan udah nggak mau mikir yang gimana, dia langsung buang air kecil, langsung cuci muka. Dia baru cuci muka tuh kayak mata gue nih gitu loh, ibaratnya kalau kata kita tuh mata gue kenapa sih bisa lihat kayak gitu kan. Dia langsung cuci muka, buru-buru cuci kaki, dia balik lagi ke kamar tidur. Dia tuh lah si Zidan ini bilang dia tuh bener-bener nunggu pagi tuh kerasa lama banget. Dia tuh ada niatan memang pulang ke rumahnya itu, ke rumah orang tuanya itu pagi jam 6 pagi dia udah langsung mau pulang karena ada urusan yang harus dia urus lagi gitu kan. Dia ngerasa tuh itu lama banget dia di situ. Nunggu pagi tuh kayak seharian gitu loh si Zidan bilang. Akhirnya dia balik lagi nih ke kamar tidur. Dia tidur nggak bisa ya kan, karena masih di otak dia tuh masih kepikiran hal yang baru aja terjadi gitu. Dia nggak bisa tidur sampai waktu terus berjalan, jam 3:30, jam 4, 4:30, jam 5, 5:30, sampai jam 5:30 kurang 10 menit Zidan langsung prepare. Dia nggak mandi, dia langsung prepare, beresin kasur segala macem, ngunci ruang-ruangan yang ada di rumah barunya. Dia bergegas untuk pulang. Dia juga udah hubungin ceweknya ini kalau dia mau pulang ke rumah orang tuanya dan semua rumahnya udah dia beresin gitu kan. Zidan laporan nih ke si ceweknya. Akhirnya dia pulang, perjalanan pulang dia masih terbayang-bayang sama sesuatu yang semalam terjadi. Dia masih nggak nyangka, dia masih kepikiran kenapa Zidan bisa melihat hal konyol tersebut gitulah. Sepanjang jalan si Zidan ini bilang dia masih kepikiran gitu loh. Dia mau ngilangin pikiran itu, kayak dia langsung masukin pikiran-pikiran baru, tetap aja hal yang semalam terjadi itu nggak bisa dilupain, masih terus terbayang-bayang. Kata si Zidan ini sampai bilang, gue lama-lama kalau inget ini terus bisa gila, karena mau gimana pun orang aja diri dia sendiri aja nggak percaya kalau dia bisa lihat hal konyol kayak gitu yang dilakukan oleh makhluk gaib. Apalagi kalau dia cerita ke orang lain, yang ada semuanya bakal ketawa gitu loh dengar ceritanya si Zidan.
kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang indigo itu ada. Indigo itu ada, dan indigo itu adalah kelebihan untuk seseorang. Tapi kita yang terlahir normal, itu juga kita harus bersyukur. Bukan berarti kita nggak ada kelebihan. Kita punya kelebihan kita masing-masing. Cuma Tuhan memberikan kelebihan kepada manusia itu berbeda-beda. Gitu aja ceritanya. Nah, buat kalian semua yang mau kirim ceritanya atau pengalaman pribadinya, langsung bisa email. Nanti emailnya gue taruh di description. Nah, buat kalian semuanya juga nih ya, jangan lupa terus saksiin Kreasukan setiap malam Jumat untuk menemani malam kalian semua agar semakin bergairah dan mencekam. Bye-bye.